Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adi Susandri, NIM 51808 11186, kelas Mektan 2A, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1 dan percobaan 2. Percobaan 1. Pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif. Pengujian ini digunakan untuk menentukan suatu nilai perkiraan kekuatan tanah kohesif yang dinyatakan dalam tegangan total. Peralatannya: 1. Alat cetak ulang atau pemadat benda uji. 2. Sampel tube plus extruder. 3. Alat ukur dimensi atau jangka sorong. 4. Arloji pengukur deformasi. 5. Alat pengukur waktu. 6. Timbangan digital. 7. Gergaji kawat. Dan terakhir, peralatan pemeriksaan kadar air tanah sesuai SNI 1965/2008 atau ASTM 2216. Pelaksanaannya: yang pertama, menyiapkan benda uji lalu mengukur dimensinya. Kedua, memasang benda uji pada alat unconfined compression machine. Ketiga, melakukan pembebanan dan mencatat pembacaan arloji sesuai ketentuan pembacaan. Keempat, mengukur sudut keruntuhan. Kelima, mengeluarkan benda uji lalu menentukan kadar airnya. Selanjutnya, percobaan 2. Pengujian kuat geser langsung tanah. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh parameter kuat geser tanah terganggu atau tanah tidak terganggu yang terkonsolidasi. Parameter yang didapat berupa koefisien konsolidasi, kecepatan penggeseran, tegangan geser tanah, dan regangan geser, serta hubungan antara tegangan geser dan regangan geser yang digunakan untuk analisis perhitungan stabilitas bangunan dan timbunan. Peralatannya: 1. Alat geser langsung. 2. Batu pori dan kertas pori. 3. Cincin cetak plus extruder. 4. Stopwatch. 5. Jangka sorong. 6. Gergaji. 7. Timbangan digital. Pelaksanaannya: pertama, menyiapkan benda uji lalu menimbang dan mengukurnya. Kedua, mengeluarkan kotak geser dari alat unconfined compression machine. Ketiga, meletakkan benda uji dengan urutan batu pori, kertas pori, benda uji, batu pori, dan plat penekan pada kotak geser. Keempat, memasang kotak geser dan benda uji ke alat unconfined compression machine. Kelima, melakukan pembebanan. Keenam, mengamati dan mencatat pembacaan arloji sesuai ketentuan pembacaan. Ketujuh, mengeluarkan benda uji. Sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan 1 dan percobaan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilan Nugrahanta, NIM 51808 11035. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengujian konsolidasi dan penurunan mekanika tanah 2. Untuk maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah untuk memperoleh karakteristik dan parameter-parameter pengembangan atau penurunan dari suatu contoh tanah
yang digunakan sebagai masukan dalam melakukan perhitungan dan analisis serta antisipasi penanganan tanah ekspansif sehingga struktur menjadi aman. Di sini saya menjelaskan pengujian konsolidasi dan penurunan menggunakan modul praktikum mekanika tanah 2 dari UTY, dari kampus. Pengujian tersebut digunakan untuk menentukan besarnya pengembangan atau penurunan pada tegangan vertikal atau aksial yang sebelumnya telah ditentukan, atau menentukan besarnya tekanan vertikal yang diperlukan supaya tidak terjadi perubahan volume dari benda uji yang dibebani secara aksial dan tidak bergerak ke arah lateral atau ke samping. Sebelum lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan media video untuk menjelaskan pengujian ini, karena kita sedang dilanda pandemi virus COVID-19, sehingga dari kebijakan kampus dan juga tim asisten dosen harus memberikan tugas pengganti bagi kami yang belum melakukan praktikum. Jadi kemarin kita mendapatkan tugas untuk membuat PowerPoint beserta video yang nanti akan diunggah di YouTube. Untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan peralatan yang digunakan dalam pengujian ini. Alat yang digunakan yaitu tentu saja satu set alat konsolidasi yang terdiri dari alat pembebanan dan sel konsolidasi. Untuk yang kedua yaitu perlengkapan pembebanan atau dalam tanda kurung beban 0,5 kg, 1,0 kg maksud saya, 2,0 kg, 4,0 kg dan juga 8,0 kg. Untuk yang ketiga adalah sampel tap atau cincin cetak dan extruder, kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat yaitu arloji pengukur dengan ketelitian 0,01 mm dan panjang geraknya minimal 1 cm. Untuk yang kelima, kertas saring berpori dan batu pori. Keenam, peralatan ukur seperti stopwatch, vernier caliper, timbangan digital atau dengan ketelitian 0,01 gram, dan yang terakhir adalah dial indikator. Untuk yang ketujuh yaitu gergaji kawat atau pemotong. Dan yang terakhir, satu set peralatan pemeriksaan kadar air dan berat jenis tanah. Ini untuk peralatan yang digunakan dalam pengujian konsolidasi dan penurunan. Untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama, memeriksa alat-alat dalam keadaan bersih dan bekerja dengan baik. Tentu saja dalam setiap pengujian yang kita lakukan di laboratorium, kita harus membersihkan alat-alat dan kita melakukan pengujian dengan baik. Dan yang kedua, meletakkan dengan urutan batu pori, kertas pori, benda uji, kertas pori, batu pori, dan plat penekan pada cincin benda uji. Kemudian setelah meletakkan cincin berisi benda uji ke dalam bak benda uji atau sel konsolidasi yang terletak pada konsolidometer. Yang ketiga, mengatur dial penurunan sehingga ujung dial menumpu pada plat penekan, lalu memutar baut penahan sehingga lengan beban dalam keadaan seimbang ketika menumpu pada baut tersebut. Yang selanjutnya, apabila lengan tidak seimbang, mengatur bandul keseimbangan sehingga didapatkan kondisi lengan benar-benar seimbang. Yang selanjutnya yaitu menyetel dial penurunan pada posisi 0. Setelah menyetel dial penurunan pada posisi 0, hal yang dilakukan selanjutnya adalah meletakkan beban pertama pada dudukan beban, lalu memutar baut penahan sehingga lengan akan turun. Yang selanjutnya adalah membaca deformasi tanah pada detik ke 6, 12, 18, 30.
kemudian pada menit ke-1, 2, 4, 8, 16, 25, 36, 50. Dan pada jam ke-1, 2, 4, 8, 24. Setelah dibebani selama 1 menit, bak benda uji diisi air sampai penuh dan menjaga agar selama pengujian benda uji selalu terendam air dengan muka air kira-kira sama tinggi dengan permukaan atas benda uji. Yang selanjutnya, setelah bacaan yang ke-24, kita memasang beban 2 kali. Beban pertama, kita memasang beban 2 kali. Beban pertama lalu melakukan pembacaan sesuai langkah pada butir yang sebelumnya. Yang selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk beban yang lebih besar. Setelah melakukan pembebanan maksimum, kita mengurangi beban dalam 2 tahap. Mencapai beban pertama yaitu menjadi 2 kg per cm dan 0,5 kg per cm atau beban rebound. Lalu kita membaca dial deformasi 5 jam setelah pengurangan beban, lalu beban dikurangi lagi. Kita melakukan pembacaan setelah 5 jam berikutnya. Untuk yang selanjutnya, setelah pembacaan terakhir dicatat, segera kita mengeluarkan ring contoh dan benda uji dari bak benda uji. Kita juga mengeluarkan batu pori dan kertas saring, kemudian mengeringkan permukaan benda uji. Lalu kita mengeluarkan benda uji dari dalam ring contoh, lalu kita menimbang serta menentukan berat ringnya. Di sini ada skema pemasangan sampel pada uji konsolidasi. Ini mungkin maaf jika tidak terlalu kelihatan. Dan di sini setelah kita melakukan pelaksanaan, tentu saja kita melakukan analisis hasil pengujian. Setelah kita melakukan analisis hasil pengujian, tentu saja kita akan menghitung hitungan yang telah kita lakukan, serta kita mengisi tabel-tabel yang perlu kita isi seperti laporan sementara, kita menggambar grafik, terus kita untuk setiap pengujian yang kita lakukan di laboratorium, tentu saja kita perlu melakukan dokumentasi. Untuk itu setiap pengujian yang kita lakukan di laboratorium kampus 3 UDY, kita selalu melakukan dokumentasi untuk dilampirkan dalam laporan yang kita buat setiap semesternya. Dan tak lupa kita juga membuat kesimpulan tentang pengujian yang telah kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena di pengujian ini membutuhkan media, tetapi karena saya di sini tidak ada media untuk menjelaskan, terpaksa saya hanya menjelaskan dengan menggunakan modul praktikum mekanika tanah 2. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Fajriati, NIM 5180811073 dari kelas Mektan A, kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengujian triaksial untuk tanah kohesif dalam keadaan unconsolidated undrained atau UU. Sedikit pendahuluan yang saya sampaikan dari materi ini terlebih dahulu, yaitu pertama kita akan berkenalan dulu dengan pengujian triaksial ini.
Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum melakukan pengujian triaksial nanti. Jadi di sini saya sampaikan dulu terkait lingkaran Moore, karena nanti di pengujian triaksial, yaitu hukum keruntuhan Moore kolom dan lingkaran, adalah setiap tanah itu memiliki kurva keruntuhan. Kurva keruntuhan ini memiliki persamaan tau sama dengan C tambah sigma tan V, di mana C adalah kohesi dari tanah, V adalah sudut geser dalam tanah, dan sigma adalah tegangan normal. Jadi, jika hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser yang dimiliki oleh suatu tanah itu menyentuh kurva keruntuhan, artinya tanah kita itu akan mengalami keruntuhan atau kolaps. On consolidated on drained ini kita biasanya menyebut sebagai UU test. Jadi ini adalah jenis triaksial yang nanti kita praktekkan. Sesuai dengan namanya, unconsolidated pada first stage artinya tidak diperkenankan adanya aliran air dari dalam sampel tanah kita pada tahap yang pertama. Kemudian adalah on-drain, yaitu juga tidak diperkenankan adanya aliran air pada second stage-nya. UU test ini juga disebut dengan quick test karena pengujiannya memang tidak lama atau cepat, berbeda dengan pengujian triaksial jenis lainnya. Kemudian UU test ini disimulasikan untuk kuat geser, kondisi tanah kohesif. Jadi singkatnya, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mencari parameter-parameter kekuatan geser, yaitu kohesi dan sudut geser dalam total. Selanjutnya, untuk melakukan cara-cara pengujian triaksial ini, ada beberapa alat-alat yang perlu digunakan, yaitu alat triaksial test, kertas saring atau kertas pori, extruder, piston, batu pori, ring pencetak, ring peletak membran, karet, dan karet membran. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tanah yang tidak terganggu atau undisturbed. Selanjutnya, untuk prosedur pengujian adalah setelah alat dan bahan disiapkan, masukkan tabung sampel ke extruder untuk mengeluarkan tanah. Terus beri oli pada tabung silinder, putar ruas extruder hingga tanah sedikit keluar. Nah, saat tanah sedikit keluar, tempelkan ring silinder, kemudian keluarkan tanah dan tekan ring silinder secara bersamaan agar tanah masuk ke dalam tabung pencetak hingga tabung tersebut dipenuhi oleh tanah. Keluarkan tanah dalam tabung pencetak silinder dengan menggunakan piston, mengukur diameter dan tinggi tanah, sampel menggunakan jangka sorong atau penggaris, serta menimbang sampel menggunakan timbangan. Selanjutnya, tempel batu pori serta kertas pori pada sampel tanah dengan urutan batu pori, kertas pori, sampel.
lalu taruh di alat triaxial test. Selanjutnya, siapkan membran dan ring pembantu. Kemudian pasang membran ring pada pembantu dengan melipat ujung membran terhadap ring pembantu, tapi pastikan terpasang tanpa ada kerutan, lurus atau tidak terpulintir, serta tidak ada udara yang tersisa antara membran dan ring pembantu. Fungsi dari langkah ini untuk memudahkan pemasangan membran karet terhadap sampel tanah. Selanjutnya, pasang membran karet ke sampel tanah dengan memasukkan sampel ke dalam ring pembantu. Kemudian, lepas lipatan membran sehingga membran menekan ke sampel tersebut. Terus pasang karet seal atau karet dengan ujung membran agar tidak ada air yang masuk ke dalam sampel tanah dengan bantuan ring pembantu. Dengan cara memasangkan terlebih dahulu ring pembantu terhadap karet gelang atau karet seal, kemudian masuk ke dalam sampel tanah hingga lalu lekatkan ring terhadap kedua ujung membran. Pasang alat triaxial terhadap sampel dan pastikan alat beban tepat pada sampel. Jika posisi tidak pas, atur ketinggian dengan memutar tuas pada alat triaxial. Setelah tabung terpasang, kunci tabung terhadap kemudian set dial proving ring dan pembacaan deformasi agar dial berada di angka 0. Selanjutnya, buka selang sel kompresor serta buka keran tegangan, kemudian putar hingga tegangan berada di 0,5 kg. Lalu menunggu air hingga terisi penuh di dalam tabung. Tutup selang sel kompresor, kemudian kunci tuas dan tekan tombol on untuk menguji sampel. Membaca dial proving ring. Setiap dial AH atau deformasi berpindah ke lipatan 20 sampai dial proving ring mengalami penurunan sebanyak 3 kali atau saat tanah sudah retak. Kemudian naikkan tegangan pada hingga berada di tegangan 1 kilo. Lalu lakukan kembali langkah dari menempelkan batu pori sampai membaca dial proving ring lagi, mengulangi langkah-langkah tadi. Terakhir, keluarkan air dengan membuka keran, keluar air sampai air dalam tabung kosong, lalu bersihkan dan rapikan alat. Nah, setelah mendapatkan hasil tadi, kita bisa menimbang lagi dan memperhitungkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tugas pengganti praktikum, saya Muhammad Hairul Azmi Iskami, NIM 51808111185, kelas Mekanika Tanah 2A, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan percobaan kelima, yaitu pengujian permeabilitas tanah menggunakan metode Falling Head Permeability.
Maksud dari percobaan ini yaitu untuk menentukan koefisien permeabilitas dari sampel tanah yang didapatkan. Percobaan ini menggunakan sistem Fahrenheit permeability dengan nama alat convection permeameter. Selanjutnya yaitu dalam gambar ini adalah alat convection permeameter. Dan alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini diantaranya ada stopwatch, ada mold, ada saringan nomor 40, ada standar Proctor Hammer, dan ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Untuk pelaksanaan dari percobaan ini yaitu langkah awalnya yaitu mengukur diameter burat, selanjutnya menambahkan air hingga permukaan air pada burat mencapai 100 cm. Selanjutnya menentukan head awal yaitu 100 cm dan membuka keran sehingga air pada burat mengalir. Dan yang terakhir menutup kembali keran ketika permukaan air mencapai head akhir yang telah ditentukan yaitu 100 cm tadi dan mencatat waktunya. Dan percobaan selanjutnya itu percobaan ke-6 yaitu pengujian tanah dengan cara handbore. Pekerjaan pengeboran dilakukan untuk mengambil contoh tanah dari berbagai kedalaman. Biasanya dilakukan di samping lubang sondir agar didapatkan koreksi antara kekuatan tanah dan jenis tanah yang dikandungnya. Selanjutnya, peralatan handbore terdiri dari stik aparat, pemutar bentuk T, stang bor, kunci pipa, dan bor iwan sebagai mata bor. Untuk pelaksanaannya, langkah awalnya yang harus dilakukan yaitu menyambung seluruh bagian peralatan dan membersihkan daerah sekitar lubang yang akan dibor. Lalu menekan bor iwan ke dalam tanah sambil memutarnya agar bor masuk ke kedalaman tertentu. Setelah mendapatkan tanah, lalu mengeluarkan contoh tanah dari dalam tanah dan mengambil tanah pada bor iwan tersebut. Lalu membuat deskripsi dari tanah pada kedalaman 20 cm, 40 cm, 60, 80, 100 dan 120 cm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Beranta, NIM 5180811035. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir mekanika tanah 2. Sebelum saya menjelaskan tentang pengujian ini, di sini saya akan menjelaskan maksud dari pengujian sondir. Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat sondir. Parameter tersebut berupa perlawanan konus, perlawanan geser, angka banding, dan geseran total tanah yang dapat dipergunakan untuk interpretasi perlapisan tanah dan bagian dari desain fondasi. Di sini saya menggunakan media modul praktikum mekanika tanah 2. Ini saya mendapatkan modul dari kampus. Seharusnya kemarin kita melakukan pengujian di laboratorium kampus 3 UTY, tetapi karena adanya pandemi COVID-19, gelombang kami, gelombang 2, kalau tidak salah tidak bisa menjalankan praktikum, sehingga dari kebijakan kampus beserta asisten kita menggunakan media video yang nanti diunggah di YouTube sebagai tugas pengganti kita melakukan praktikum di laboratorium. Di percobaan pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir, adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu tentu saja mesin sondir yang berkapasitas 5 ton, pipa dorong dan pipa dalam yang terbuat dari baja dengan panjang 1 meter, mantel kon atau paten konus dan friction kon atau bikonus. 2 buah manometer yang manometer berkapasitas 60 kg per cm persegi dan 500 kg per cm persegi. Dan juga kita menggunakan adaptor tekan dan adaptor tarik. 4 buah jangka spiral, stang pemutar dan T pemutar, 2 buah ambang panjang, 2 buah ambang pendek.
kunci peralatan, dan yang terakhir adalah oil SAE 2,0. Di sini saya tidak menggunakan media apa-apa, hanya saya menggunakan modul dari kamus untuk menjelaskan beberapa pengujian yang dilakukan di sondir. Untuk pelaksanaannya maksud saya tentu saja kita membersihkan lokasi percobaan, lalu kita memasang 2 atau 4 jangkar spiral sesuai dengan kondisi tanah dengan jarak tertentu agar cocok dengan kaki sondir. Untuk yang selanjutnya, kita menjepit kaki sondir dengan ambang panjang dan ambang pendek sehingga tepat pada jangkar yang sudah dipasang tadi. Kemudian mengatur posisi agar tegak lurus dengan cara mengendurkan kunci tiang samping sondir. Yang ketiga yaitu kita mengisi oli hidrolik. Yang keempat, kita memasang paten konus atau bikonus pada ujung pipa dorong berikut badang dalamnya. Kita menempatkan pipa dorong tersebut pada lubang pemusat pada kaki sondir tepat di bawah ruang oli. Yang kelima yaitu kita mendorong tracker pada posisi lubang terpotong, kemudian kita memutar engkol pemutar sampai menyentuh ujung atas pipa dorong. Pada kondisi ini, pengujian penetrasi konus sudah siap untuk dilakukan. Yang keenam, kita mendorong pipa yang diberi tanda setiap 20 cm dengan menggunakan tipek mulai posisi pertama. Gunanya untuk mengetahui di mana akan kita melakukan pembacaan pada manometer. Untuk yang ketujuh, kita memutar engkol supaya paten konus atau bikonus masuk ke dalam tanah. Setelah mencapai batas 20 cm atau yang sudah kita tandai dengan tipek tersebut, engkol pemutar lalu diputar sedikit dengan arah berlawanan. Tracker ditarik ke depan dengan posisi lubang bulat penuh. Yang ke-8, kita membuka keran yang menuju manometer 60 kg per cm persegi. Untuk yang ke-9, kita memutar engkol kembali sehingga batang dalam tertekan ke dalam tanah dengan kecepatan 2 cm per detik. Batang dalam akan menekan piston lalu menekan oli ke dalamnya. Tekanan yang terjadi akan terbaca pada manometer. Pada kondisi ini mantel kon hanya mengukur tahanan ujung konus, sedangkan friction kon akan mengukur tahanan ujung konus dan gesekan dinding terhadap tanah. Yang ke-10 yaitu kita menekan pipa dorong dalam jarak 40 cm dan mencatat angka yang ditunjukkan oleh manometer. Kita meneruskan penekanan sejarak 3 cm dan mencatat kembali angka yang ditunjukkan manometer. Angka pertama menunjukkan tahanan ujung konus, sedangkan angka kedua menunjukkan jumlah tahanan konus dan gesekannya. Yang ke-11, kita melakukan penekanan dengan hati-hati dan mengamati selalu jarum manometer. Apabila diperkirakan tekanan akan melebihi kapasitas manometer, kita menutup keran manometer tersebut dan keran manometer yang berkapasitas 500 kg per cm persegi kita buka dengan catatan pipa dorong jangan sampai menyentuh piston karena dapat menyebabkan kelebihan tekanan secara drastis dan akan merusak manometer. Yang ke-12, kita memutar kembali engkol pemutar berlawanan arah, lalu posisi tracker dipindahkan kembali menuju posisi lubang terpotong. Kita melakukan penekanan kembali sejarak 20 cm berikutnya dan mengulangi langkah butir ke-9 sampai dengan ke-11. Setelah mencapai kedalaman 1 meter, pipa dorong perlu ditambah. Caranya terlebih dahulu kita menaikkan piston penekan supaya pipa dorong dapat disambung. Gunakan kunci pipa untuk mengencangkannya dan kita akan mengulangi butir langkah 5 sampai dengan ke-12. Yang ke-14 yaitu kita menghentikan penyelidikan sedalam tahanan konus lebih besar dari 400 kg per cm persegi. Pipa dorong yang sudah tertanam kita cabut dengan cara sebagai berikut. Kita memutar engkol pemutar agar piston penekan terangkat. Menarik tracker pada posisi lubang penuh, mengganti adaptor tekan dengan adaptor tarik,
mendorong tracker pada posisi lubang terpotong, memutar engkol pemutar sehingga pipa dorong terangkat sampai pipa dorong berikutnya terlihat. Menahan pipa dorong bawah dengan kunci pipa agar rangkaian bawahnya tidak terjatuh. Melepaskan pipa dorong atas dengan kunci pipa lain dan mengulangi langkah ini pada pipa dorong berikutnya. Di sini saya akan memberikan gambar alat sondir yang dengan berat 5 gram, maksud saya 5 kilo dan 10 kilo. Ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir. Saya mohon maaf apabila saya tidak menggunakan media apapun dalam menjelaskan pengujian ini, karena juga saya tidak ada media yang bisa saya berikan selain menggunakan modul praktikum dari kampus. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Tulkani dari kelompok 5A akan menjelaskan percobaan yang ke-8, yaitu pengujian California bearing ratio dengan dynamic conventrometer. Jadi pada percobaan ini untuk mengevaluasi kekuatan atau daya dukung tanah dasar dan lapis fondasi jalan dengan suatu prosedur yang cepat, yaitu menggunakan DCP. Jadi pada pengujian tersebut memberikan kekuatan lapisan bahan sampai kedalaman 90 cm di bawah permukaan yang ada dengan tidak melakukan penggalian sampai kedalaman pada pembacaan yang diinginkan. Untuk alat, ini adalah beberapa bagian-bagian alat. Yang paling atas ini adalah pemegang, kemudian ini adalah batang bagian atas berdiameter 16 mm dengan tinggi jatuh 575 mm. Kemudian ini adalah penumbuk berbentuk silinder berlubang, beratnya 8 kg. Kemudian ini adalah landasan penahan penumbuk terbuat dari baja. Kemudian ini adalah mistar pembaca dengan panjang 1 meter terbuat dari plat baja. Dan ini adalah batang bagian bawah berdiameter 16 mm dengan tinggi 90 cm. Dan ini adalah konus terbuat dari baja keras berbentuk kerucut pada bagian ujung dengan diameter 20 mm dengan sudut 60 derajat. Kemudian untuk pelaksanaan, A ini adalah menyambungkan seluruh bagian peralatan. B yaitu meletakkan alat DCP pada titik uji di atas lapisan yang akan diuji. C yaitu memegang alat yang sudah terpasang pada posisi tegak lurus di atas dasar yang rata dan stabil. D yaitu mengangkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batas pegangan. Kemudian E yaitu melepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas dan tertahan pada landasan. Untuk F yaitu mengulangi langkah-langkah pada poin D dan E, yaitu mengangkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batas pegangan. Kemudian melepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas dan tertahan pada landasan. Dan terakhir untuk G, yaitu mencatat jumlah tumbukan dan kedalaman pada formulir DCP. Sekian itulah penjelasan mengenai percobaan yang ke-8.